Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas dan selamat kita senantiasa memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kembali lagi pada saat ini saya akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya boleh ambil di dalam kitab Wahyu 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11 yang berbunyi demikian. Wahyu 2 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Ayat yang ke-10, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Puji Tuhan. Ayat yang ke-11, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Wahyu 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 berkata, atau saya beri perikop dengan judul Setia Mengikut Yesus Kristus. Setia mengikut Yesus di dalam pengiringan kita setiap hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan sesuai dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10 bagian B yang berbunyi demikian. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Puji Tuhan. Smyrna atau kota yang berada di Turki adalah sebuah kota yang terkenal sangat makmur dan indah. Di kota itu diberlakukan suatu aturan yang sangat keras, di mana rakyat diwajibkan untuk menyembah kaisar. Hal ini untuk membuktikan kesetiaan dan loyalitas rakyat kepada pemerintah Romawi. Sampai-sampai rakyat menyerukan kaisar sebagai Tuhan. Ini menjadi suatu tantangan besar bagi para pengikut Kristus, yaitu jemaat Tuhan yang berada di kota Smyrna. Sekalipun berada dalam tekanan, jemaat di Smyrna tetap teguh atau tetap mengandalkan Tuhan dan tetap percaya kepada Tuhan, mempertahankan imannya kepada Tuhan dan tak mau berkompromi dengan dosa. Mereka menolak untuk menyembah kaisar pada waktu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya mereka pun dianggap telah melanggar hukum pembangkang, sehingga tidak sedikit dari mereka yang mengalami penganiayaan pada waktu zaman itu. Jemaat di Smyrna rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran dan berpendirian teguh untuk tidak menyembah kepada berhala kaisar. Mereka berkomitmen untuk tetap setia mengiring Yesus sampai akhir, sekalipun ada harga yang harus dibayar pada waktu itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan rohani kehidupan kita, terkadang kita hal-hal sepele saja
dapat membuat kita menjauh daripada Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan tidak menginginkan semua hal itu dapat kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan menginginkan apabila kita menghadapi pencobaan sekalipun, kita tetap setia dan tetap berpendirian teguh di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mereka yang ada di Smyrna pada saat itu berkomitmen untuk tetap setia mengiring Yesus Kristus sampai akhir, sekalipun ada harga yang harus dibayar oleh mereka. Dalam perjalanan kehidupan rohani, kita seringkali diperhadapkan pada tantangan yang tak beda jauh di dalam kehidupan kita, atau tak beda jauh dengan kehidupan jemaat di Smyrna pada zaman itu. Tetapi karena tak kuat dan tekanan, intimidasi, aniaya yang boleh dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna pada saat itu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang Kristen yang menyerah di tengah jalan atau memilih komitmen untuk melakukan kompromi dan menyangkal imannya. Padahal Tuhan telah menyediakan upah yang besar bagi setiap orang percaya atau bagi setiap orang yang melakukan kehendak firman Tuhan pada saat itu, saudara yang kasih dalam Tuhan. Di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21 yang berkata bahwa yang setia sampai akhir yaitu mahkota kehidupan. Tuhan menginginkan kita setia apapun keadaannya sampai garis akhir hidup kita. Kita bisa meneladani Rasul Paulus yang berkomitmen, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Puji Tuhan. Paulus berkata pada saat itu bahwa bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Begitupun dengan kehidupan kita. Marilah kita tetap setia meneladani sikap Rasul Paulus pada saat itu adalah hidup di dalam Kristus dan mati adalah keuntungan. Adapun kata Smyrna adalah kata mur, semacam damar yang pahit tetapi baunya sangat harum, dan sering dipakai sebagai bahan untuk membuat minyak wangi. Inilah gambaran kehidupan orang percaya yang mampu bertahan sampai akhir, yang sekalipun harus melalui banyak cobaan, diperhadapkan dengan hal-hal yang pahit, penderitaan, tapi hidup mereka berbau harum di hadapan Tuhan. Hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan begitu indah senantiasa datang dalam kehidupan kita. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-12, firman Tuhan berbunyi demikian. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita, memberikan kita beberapa contoh untuk kita praktekkan atau untuk kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, janganlah kita seperti jemaat pada saat itu yang berada di Smyrna. Selama dia ada yang mengalami cobaan, dia melupakan Tuhan atau dia menyangkal Tuhan. Hanya sebagian saja orang yang jemaat di Smyrna pada saat itu yang tetap teguh pada pendiriannya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Dia memberikan kita contoh bahwa apapun yang dia alami pada saat itu, tekanan, intimidasi dari Raja Kaisar pada saat itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Penganiayaan yang dia alami, dia tetap percaya kepada Tuhan dan dia tidak menyembah kepada hal-hal berhala, saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka apa yang mereka lakukan, mereka diam di dalam Tuhan dan mereka dapat memperoleh mahkota kehidupan bersama dengan Tuhan. Tuhan telah memberikan kita ujian di dalam kehidupan kita, namun Tuhan tidak pernah memberikan kita ujian tanpa batas kemampuan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan telah merencanakan rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita.
Meskipun saudara yang kasih dalam Tuhan, tantangan apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, masalah pencobaan apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita, apabila kita tetap tinggal diam di dalam Tuhan, di dalam Yesus Kristus, maka kemenangan menjadi milik bahagian kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang ajaib, Allah yang sanggup, Allah yang maha kaya di dalam setiap kehidupan, setiap umat yang percaya kepadanya. Tuhan senantiasa berjanji kepada kita untuk melepaskan setiap tantangan kehidupan kita apabila kita dengan sungguh bertekun di dalam doa dan benar-benar mempercayai Yesus Kristus bahwa Tuhan adalah juru selamat kita yang hidup satu-satunya. Tidak ada Allah lain atau tidak ada dewa apapun selain Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Baiklah, kita senantiasa bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus karena Dia boleh menyelamatkan kita dari jurang maut, saudara yang kasih dalam Tuhan. Bersyukur dalam segala kehidupan kita, di dalam setiap tindak perilaku kehidupan kita, selama kita masih bisa bernapas. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesehatan. Kita ada sampai hari ini, sampai pada saat ini oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tetap meneladani sikap Tuhan di dalam kehidupan kita. Sikap Tuhan yang senantiasa menaruh kasih di dalam kehidupan kita pribadi maupun kepada sesama kita. Puji Tuhan, firman Tuhan yang indah yang boleh saya sampaikan pada saat ini, biarlah senantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mengucap syukur lewat doa kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan senantiasa membuka jalan di dalam setiap rencana rancangan kehidupan kita, saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini yang boleh saya bawakan pada hari ini, kiranya senantiasa mengambil tempat di dalam kehidupan kita. Kita praktekkan dalam setiap kehidupan kita, dan kita semua boleh diberkati oleh Tuhan karena senantiasa melakukan firman Tuhan, senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.